Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Biar kita ini memang orang kecil. Tapi kamu harus punya mimpi besar. Saya pastikan saya di luar pemerintahan, maka saya istilahkan juga agar kita bisa memperbaiki kualitas demokrasi. Ya tentu ada yang mengatakan, ini sudah berkualitas. Ya nggak apa-apa, namanya juga berpendapat toh. Tapi kan cerita tekanan ada, cerita bansos ada, cerita money politics ada, cerita sirekap ada, cerita KPU kena sanksi Ada. etik berkali, cerita hakim MK kena etik terjadi. Jadi artinya jalannya tidak mulus. Maka ada kewajiban moral kita memberikan pendidikan politik kepada leader kandidat agar esok hari kalau siapapun yang mau maju ada koridornya. Rule of the law, Ya. bukan rule by law. Kalau itu kemudian bisa diakal-akali, maka kemudian fairness-nya tidak terjadi. Maka orang kayak saya mungkin nggak bisa. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam Leader Channel TV. 20 tahun lalu pernah ramai, yaitu sebuah program yang kita namakan Oposisi Bukan Asal Beda. Program Oposisi Bukan Asal Beda pernah ditayangkan di QTV oleh saya sendiri, hostnya. Pada waktu itu nama programnya Oposisi Beda Tapi Satu. Dan waktu itu oposisi diperankan oleh satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDI Perjuangan, di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kali ini, apakah PDI Perjuangan akan menjadi partai yang bersikap oposisi terhadap pemerintah? Masih belum jelas. Tapi yang menarik adalah capres yang sebelum dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo, telah mengambil sikap terlebih dahulu sebagai sosok yang akan beroposisi atau berada di luar pemerintahan. Dan hari ini beliau telah berada bersama kita. Saya perkenalkan pada Anda, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat datang, Mas Ganjar. Terima kasih, Bung Redi. Wah, luar biasa. Kita senang didatangi pemimpin seperti Mas Ganjar ini, kan keren. Sebelum pemilu tanggal 6 Februari, Pak Sultan juga ke sini. Mas Ganjar juga memberi video statement juga untuk seminar rakyat mencari pemimpin tuh, Mas. Kita iseng-iseng tapi jadi benaran. Jadi kita bikin majalah yang ada dilihat di gambar ini nih, cover-cover story yang pernah sudah dimuat sejak 2012. Bahkan Jokowi, presiden sekarang itu, dia masih sebagai wali kota Solo, Mas. Dan pada waktu itu launching majalah ini di Keraton Yogyakarta oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Mas Ganjar, kita baru saja selesai. Keputusan MK telah menetapkan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Di Leader ini adalah majalah pemimpin atau media menggaungkan pemimpin bukan penguasa. Kita ingin presiden, penguasa semua itu jadi pemimpin, bukan sekedar penguasa. Karena kita tahu Mas Ganjar ini tetap akan berdiri sebagai pemimpin, even bukan jadi penguasa, begitu Mas? Ini proses politik biasa saja. Tradisi siklus 5 tahunan dalam suksesi pemerintahan. Jadi ada pasangan kandidat yang mengikuti kontestasi, lalu pasti ditentukan pemenangnya. Memang ceritanya lebih seru di 2024 karena pernik-perniknya terlihat di masyarakat. Sampai kemudian masuk ke MK, tapi MK itu final and binding. Tidak ada upaya hukum yang lain. Maka apa yang terjadi? Suka tidak suka, mau tidak mau, putusannya hanya sekali. Dan itulah yang terjadi. 3 dissenting itulah yang untuk pertama kali saya kira dalam sejarah pemilu, Pilpres, yang digugat ke MK, hakimnya tidak bulat. Ini baru pertama kali. Dissenting 3 orang. Ada dissenting 3 orang. Maka dari sinilah ya kalau saya harus memberikan kepada publik bahwa ya tidak ada upaya lain. Pak Ganjar terima nggak? Ya harus terima. Suka tidak suka, mau tidak mau harus terima. Nah setelah itu kita berikan kesempatan kepada yang ditetapkan oleh MK atau selesainya gugatan yang kemudian penetapan KPU pemimpinnya siapa, ya kita kasih kesempatan dia untuk menyusun kabinet,
mengeksekusi janji, dan seterusnya. Itu kalau saya melihat ini proses politik yang biasa saja. Selesai. Gitu. Oh, keren. Memang di negara demokrasi yang kita tahu, upaya hukum, upaya apa saja, upaya politik, upaya harus bisa dilalui, harus diuji. Uji itu bukan dia seseorang di pemerintahan, tapi proses menuju itu kalau masih belum puas, ada lorong-lorong, kanal-kanal yang harus dilalui. Saya lihat sampai hari ini kanal politiknya tidak dimanfaatkan oleh partai-partai yang kalah. Padahal di MK begitu terbuka semua pelanggaran. Kemudian kanal petun diambil. Itu Mas Ganjar ikut terlibat di kanal petun. Kalau petun partai. Partai ya. Ya. Nah, tapi ini kalau bagi MK orang- saya dan Pak Mahfud. Pak Mahfud. Dan karena sebagai prinsipal maka kita yang lebih intens. Tapi kalau yang petun partai. Nah, artinya supaya publik itu tahu bahwa kanal semua yang diambil oleh PDI Perjuangan, oleh kandidat, itu adalah peluang yang harus dimanfaatkan untuk menguji kekuatan, sehingga nanti siapapun yang menang, menurut saya ya, akan benar-benar legitimate, kan begitu ya? Iya, tapi itu membutuhkan juga kebesaran hati dan keterbukaan mindset dari seluruhnya. Sebab kalau tidak, mereka kan sensi. Nah, Loh, wong sudah begini kok digugat-gugat Iya, lagi, begitu. iya. Padahal sebenarnya saya sepakat. Ini ujian saja, lalui saja. lalui saja. Toh saya kira hakim dengan institusinya, dia sendiri sebelum menguji juga akan diuji. Betul. Apakah dia cukup independen, apakah dia cukup keberanian, apakah kemudian dalam track hukum yang benar, saya kira akan diuji. Sehingga bahasa diuji itu saya setuju. Jadi tidak sedang benci, tidak sedang marah, Ya. tidak sekedar orang mencari-cari celah, tidak. Tapi menguji. Kalau dari sisi ujian itu semua sudah selesai, mungkin berikutnya ya sudah pemerintahan akan berjalan, tinggal step berikutnya adalah partai politik. Betul. Siapa itu yang ada di parlemen? Apakah partai politik di luar parlemen tidak bisa berkomentar? Bisa. Karena dia juga merepresentasikan kumpulan dari rakyat, toh, sehingga mereka punya hak berbicara. Jadi, satu menguji, dua kemudian terjadi check and balances tadi. Iya. Jadi, menurut saya, biarlah proses ini berjalan, yang penting dalam satu koridor aturan. Ya, menarik karena apresiasi terhadap ujian sebenarnya bukan ujian terhadap pingin menang atau pingin ngotot gitu ya. Tapi ini memberikan pesan kepada pemenang supaya nanti Anda jadi berkuasa nanti, ingat bahwa akan terjadi ini berulang-ulang. Kalau sudah masif membawa ke pengadilan atau penggugatan di mana-mana, ada something wrong. Setidaknya partisipasi publik hari ini berbeda dengan yang dulu-dulu loh. Tiba-tiba masyarakat tahu dan bertanya, apa itu amicus curiae? Betul. Baru kali ini toh, dengan jumlah yang cukup banyak. Banyak. Bahkan Bu Mega sendiri aja menulis. Ya. Dan terjadi kontroversi. Jadi ada yang sibuk untuk menutup biar tidak masuk, sementara yang lain sibuk ingin suaranya didengar. Dalam konteks amicus curiae, itu kemudian representasi dari publik dicurahkan, dikirimkan dalam bentuk tulisan apa yang terjadi, dilihat, dan pendapatnya yang ingin didengar. Saya kira ini sesuatu yang cukup baru dan memberikan pesan kepada publik bahwa ada sesuatu kemarin yang tidak sesuai. Bahwa kemudian mayoritas majelisnya mengatakan, tidak kok begitu, ya sudah. Sayangnya ada 3 mencatat berbeda dan kemudian lebih ekstrim lagi. Maka istilah saya kemarin ketika saya menyampaikan, saya pastikan saya di luar pemerintahan, maka saya istilahkan juga agar kita bisa memperbaiki kualitas demokrasi. Ya tentu ada yang mengatakan, ini sudah berkualitas. Ya nggak apa-apa, namanya juga berpendapat. Toh. Tapi kan cerita tekanan ada. Cerita bansos ada. Cerita money politics ada. Cerita sirekap ada. Iya. Cerita KPU kena sanksi Ada. etik 4 kali. Iya. Cerita hakim MK kena etik terjadi. Terjadi. Jadi artinya jalannya tidak mulus. Iya. Maka ada kewajiban moral kita memberikan pendidikan politik kepada leader kandidat. Iya.
Agar esok hari kalau siapapun yang mau maju ada koridornya. Rule of the law, Iya. bukan rule by law. Bukan rule by Kalau law. itu kemudian bisa diakal-akali, maka kemudian fairness-nya tidak terjadi. Maka orang kayak saya mungkin nggak bisa kali ya. Atau dari background keluarga saya gitu, apa bisa? Kira-kira cucunya, anaknya Bung Freddy dulu nanti bisa apa enggak gitu? Menjadi tidak fair gitu kan. Ada memang terus sengaja setelah pemilu ini banyak, apalagi pas di era namanya post-truth, era di mana orang kok semacam salah itu jadi benar, tapi mereka semua ini hampir semuanya berbeda, kayak ada ya something wrong, tapi MK kan memutuskan ini benar, ya kan, mayoritas walaupun. Maka Bung Freddy waktu saya menyampaikan saya di luar pemerintahan, saya kasih contoh. Masih ingat nggak dulu tangan Tuhannya Maradona, saya dengar lihat. Saya ceritakan. Akhirnya tahu nggak publik? Tahu. Itu pakai kepala atau pakai tangan? Pakai tangan. Halal tidak, haram itu gol haram. Itu gol inkonstitusional. Maka sekarang ada VAR, ya kan? Sekarang akan ada perbaikan. Maka kualitas demokrasinya seperti kualitas sepak bola yang diperbaiki itu. Kita tidak ingin besok begitu. Nah, artinya ada kewajiban berikutnya dari parlemen untuk mengawasi, ada kewajiban berikutnya dari ilmuwan yang gelisah itu tadi. Untuk melakukan apa? Riset. Oke, Pilpres sudah selesai, yuk kita riset yuk. Apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin? Sehingga bukunya nanti ada leader, ada buku-buku besar hasil riset. Sehingga mahasiswa akan datang, calon pemimpin akan datang, dan mereka akan membaca, oh, begitu toh kondisinya. Orang kemudian berpendapat dengan cara fair. Karena biasanya moment of the truth itu kan datang bukan pada waktu tapi belakangan. Itu ya makanya belakangan. Pemerintahan kalau memang mau kawal demokrasi, kita jangan kalah dengan era yang dimainkan oleh para pemain. Ada dibagi era post-truth, truth ya truth, benar ya benar. Kita tidak mengenal di sini. Saya karena kita kuliah itu kan dikasih tahu nih eranya, lalu dikasih di mindset kita dimainkan bahwa benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tapi kita harus percaya bahwa truth is truth. Saya tertarik di PDI Perjuangan punya tagline kemarin itu. Apa bahasa Latin ya, apa bahasa apa? Setiap itu Eva Jayati. Ya, setiap Eva Jayati itu. Kebenaran akan datang. Memang dia akan datang, bukan sekarang, nanti akan kelihatan kebenarannya itu di kemudian hari. Tapi percaya nggak Mas, absolute power tends to corrupt. Absolute power corrupt, absolutely. Absolutely. Tapi power memang tends to corrupt. Maka biasanya power yang kemudian sudah terkondisi dengan baik, ada kecenderungan. Dalam kondisi real hari ini kita melihat banyak kasus-kasus korupsi. Sekarang lagi ada peradilan yang saya ikuti ya. Dari seorang menteri ditelanjangi habis-habisan, luar biasa. Kemana alirannya, untuk apa, satu persatu. Akan satu persatu. Jadi artinya itu power. Anda bayangkan kemudian tanpa kontrol, menjadi absolute power. Betul. Maka corruptnya absolutely. Ini sebuah peringatan kan? Sebenarnya John Locke mengingatkan itu. Makanya kalau kemudian check and balances, Bung Freddy tadi sampaikan di depan, menurut saya, ini sesuatu yang menyehatkan. Jangan resisten. Kalau saya bilang gini, dulu saya waktu mahasiswa demo, jadi anggota DPR galak, ya. Ada angket, nggak usah takut mah angket. Kita pernah angket Senturi, pernah angket BBM, nggak ada kok yang jatuh kok gitu. Nggak usah takut gitu. Terus saya jadi gubernur, Bung, gantian di demo. Iya, kita ikuti semua. Terus kita datang, artinya apa? Kita bisa merasakan situasi ini, bagaimana mereka menyampaikan sebagai hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Pemerintah tidak perlu takut ditanggapi, terus kemudian diajak duduk agar kita bisa mencari solusi, ya. Agar bisa mencari solusi, dan kita juga bertanya kepada masyarakat apa sih sebenarnya diharapkan. Maka bertemulah antara pemimpin atau si leader itu bisa komunikasi dengan rakyatnya, followernya, gitu. Check and balances itu saya kira harus ya Mas ya. Jangan sampai semua ditarik ke dalam, kayak pernyataan Pak Prabowo beberapa hari ini lagi viral itu soal
jangan jadi racun apa. Pokoknya Toksik. toksik. Pak Luhut itu. Itu Luhut bilang toksik. Lalu Pak Prabowo bilang boleh di luar tapi jangan ganggu. Ya. Ini menarik karena pasti namanya demokrasi ganggu, Mas. Demokrasi itu noise. Noise ganggu itu wajar. Tapi yang penting kan kalau itu dia melanggar, ganggunya melanggar undang-undang ya tangkap. Iya, Mas. Kalau saya malah ingatkan, Ah, jangan dipikir yang di luar itu ganggu loh. iya itu. Mungkin sedang mengingatkan kamu agar kamu tidak terperosok. Jangan-jangan yang ganggu tanpa disadari adalah yang dari dalam. Dari dalam. Dan biasanya gangguan itu dari dalam yang Dari dalam. yang lebih parah. Satu, tidak loyal. Mm-mm. Dua, tidak berintegritas. Mm-mm. Tiga, tidak mau menjalankan program yang sudah dijalankan atau sudah digariskan. Itu mengganggu loh. Itu. Tapi itu teman dalam selimut toh. Iya. Justru saya ingatkan. Saya membaca itu juga kaget gitu. Kenapa harus ada statement ini? Karena menurut saya even tidak ada yang mengganggu dalam tanda petik karena ada yang di luar pemerintahan gitu ya. DPR pasti mengganggu kok. Iya. Karena ada fungsi kontrol. Iya. Ya, ada fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Itu pasti mengganggu. Kalau DPR tidak ini semua yes man kayak di era Orde Baru, itu ditegur dunia. Tegur Dunia yang rakyat tegur. juga. Tegur rakyat, tegur dunia. Negara-negara yang investasinya ada di Indonesia, mereka, loh ini negara apa nih demokrasi? Jelas, harus jelas. Kayak Cina, dia negara komunis. Di PBB masih diakui dia negara komunis, walaupun di dalam itu liberal, dia buka. Tapi dunia tetap lihat dia benar karena satu partai. Ya dia negara komunis. Itu Cina cara memain. Ya kita harus memainkannya, mau cara main apa, ya kan? Kalau kita mau Dan kita udah ngaku negara demokrasi. udah ngaku negara. Pasti ada check and balance. Check and balance, jangan berubah lagi. Yang berubah lagi. Kalau berubah, cost-nya kan mahal, Mas. Kan begitu ya? Dan pasti akan bergeser. Bergeser. Kamu ambil demokrasi atau otoritarian. Nah, Nanti kalau otoritarian, pasti orang akan terngiang lagi cerita kenapa reformasi lahir. Pasti akan berkutat di situ. Maka jangan setback. dan mahal, Mas. Kalau sampai itu cost-nya, cost politik, cost biaya secara ekonomi juga mahal. Iya, sosial, politik, Sosial, ekonomi, politik. semua iya. Dan kita nih kalau era dulu belum terconnected dengan secara digital. Iya. Ini dia berubah sedikit, terconnected, dolar langsung nyungsep. Gitu ya. Orang tahan saham. Ini permainan anak-anak aja udah bermain aja gampang kok ini pakai apa teknologi ini. Nah, jadi saya kira tidak ada yang berani. Kalau sampai mau coba-coba, mengerikan dan saya kira nggak akan lama. Tapi kita break dulu nih. Ada yang berkomentar kan Pak, oh kita tidak mengenal oposisi. Oh saya tidak mengatakan oposisi kok. Saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Dan saya menghormati. Tidak prinsip, silakan. Tapi kalau yang prinsip, mau apapun sampai voting pun, sampai walk out, kita bertahan. Apa itu? Ideologis.